Socrates 470-399 SE adalah seorang filsafat Yunani yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat Barat. Ia tidak meninggalkan tulisan apapun. Jadi sebagian besar pengetahuan kita tentang kehidupannya dan ajarannya berasal dari karya-karya muridnya, terutama Plato dan Xenophon, serta penulis-penulis sejarah seperti Aristofan. Kehidupan Socrates. Socrates lahir di Athena, kota yang saat itu menjadi pusat budaya dan politik dunia Yunani. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pematung dan ibunya seorang beda. Socrates muda mengetahui belajar berbagai disiplin ilmu. Meskipun tidak secara pasti apakah ia mendapatkan pendidikan formal. Meskipun ia juga dikenal sebagai seorang prajurit yang berani, berpartisipasi dalam beberapa pertempuran penting, ia lebih dikenal karena pendekatannya terhadap filsafat. Pada masa dewasa, Socrates memilih untuk fokus pada pencarian kebenaran melalui diskusi dan terjadi dengan orang-orang di Athena, seringkali di pasar-pasar atau tempat-tempat umum lainnya. Ia menolak mengumpulkan kekayaan atau posisi politik, lebih memilih hidup sederhana dengan tujuan mencapai kebijaksanaan. Ajaran dan filsafat Socrates. Socrates terkenal dengan metode pengajaran yang dikenal sebagai metode Socrates atau Alancus penyangkala, yang fokus pada dialog dan tanya jawab untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep filosofis. Berikut adalah beberapa aspek utama ajaran Socrates. 1. Kebijaksanaan dan pengetahuan diri. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran diri. Salah satu ungkapan paling terkenal yang dikaitkan dengan Socrates adalah "Aku tahu bahwa aku tidak tahu, aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Ungkapan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap ketidaktahuan diri adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Baginya, kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui banyak hal, tetapi lebih untuk memahami batasan diri dan tidak merasa bahwa kita memiliki jawaban untuk segala hal. 2. Metode dialektika. Metode Socrates fokus pada dialog dan pertanyaan terbuka. Ia seringkali memulai percakapan dengan mengajukan pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam. Dengan cara ini, ia memaksa orang untuk berpikir lebih kritis tentang pandangan mereka sendiri dan memberikan dasar pemikiran mereka. Metode ini bertujuan untuk mengekspos kontroversi dalam argumentasi seseorang dan mendorong mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih koheren. Melalui serangkaian pertanyaan yang tajam, Socrates tidak memberikan jawaban langsung, tetapi mendorong orang untuk menemukan jawaban mereka sendiri. 3. Konsep kebaikan dan etika. Socrates sangat tertarik dengan masalah etika dan pertanyaan tentang apa yang benar dan baik. Ia berpendapat bahwa kekayaan adalah pengetahuan, dan bahwa orang yang melakukan hal-hal buruk melakukannya karena ketidaktahuan, bukan karena mereka ingin berbuat jahat. Dengan kata lain, jika seseorang mengetahui apa yang benar, mereka akan bertindak sesuai dengan itu. Hal ini berkaitan dengan kemegahan, seperti kebijaksanaan, dan keadilan. Tidak hanya sifat yang harus dimiliki oleh individu, tetapi juga merupakan bagian dari pencapaian kebijaksanaan yang lebih besar. Socrates juga menyatakan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dipimpin oleh rasio dan kebijaksanaan, bukan oleh nafsu atau keinginan pribadi. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan sejati datang ketika seseorang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang baik. 4. Teori jiwa dan kehidupan setelah mati. Socrates mengajarkan bahwa jiwa adalah bagian dari diri manusia yang paling penting. Ia percaya bahwa jiwa itu abadi, dan bahwa kehidupan setelah mati adalah bagian dari siklus eksistensi jiwa. Dalam dialog Phaedo yang ditulis oleh Plato, Socrates mengemukakan pandangan bahwa jiwa akan terus hidup setelah tubuh mati, dan bahwa apa yang terjadi setelah mati bergantung pada bagaimana seseorang hidup di dunia ini. Menurut Socrates, hidup yang baik dan berbudi akan membawa menuju jiwa kehidupan yang lebih baik setelah mati. Sebaliknya, hidup yang buruk
dan tidak bermoral akan menghukum jiwa di kehidupan setelah mati. Dengan cara ini, ia menghubungkan moralitas dengan eskatologi kehidupan setelah mati. 5. Pencarian kebenaran dan penolakan terhadap tradisi. Sokrates terkenal dengan sikap skeptisnya terhadap tradisi dan otoritas yang diterima secara umum. Ia tidak menerima begitu saja ajaran-ajaran yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu tanpa pengujian kritis. Sokrates menganggap pencarian kebenaran sebagai sebuah tugas yang tidak pernah selesai dan terus-menerus ditanyakan. Bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan yang diterima pada masa itu, misalnya, ia menantang para ahli dalam berbagai bidang, dari politik hingga seni. Dan seringkali mengungkapkan bahwa mereka tidak benar-benar memahami apa yang mereka klaim mereka ketahui. Metode ini membuatnya terkenal sekaligus dibenci oleh banyak orang di kota Athena. Sokrates adalah seorang pemikir yang menantang konvensi sosial dan mengajarkan pentingnya mencari kebenaran melalui pemikiran kritis dan refleksi diri. Metode dan ajarannya menjadi dasar dari banyak aliran filsafat yang berkembang kemudian. Dan pengaruhnya terasa dalam berbagai bidang pemikiran hingga saat ini.